Kita beralih ke informasi lain karena Kakor Lantas Polri melakukan olah TKP peninjauan awal di lokasi kecelakaan maut bus terguling di Subang, Jawa Barat. Hasil olah TKP awal, polisi tidak menemukan tanda bus melakukan pengereman pada saat kejadian. Dan dipimpin Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, tim olah TKP meninjau lokasi kejadian dengan cara manual dan harus dihentikan sementara karena menunggu kedatangan peralatan yang diperlukan. Meski belum memberi kesimpulan, namun pada saat olah TKP, Kakor Lantas Polri menyebut tidak menemukan tanda dari bus yang melakukan pengereman pada saat kejadian ini terjadi. Pemeriksaan pun masih akan dilanjutkan dengan melibatkan ahli yang juga akan memeriksa sejumlah saksi dan kondisi kerusakan kendaraan untuk bisa memastikan kronologi kecelakaan. Kakor Lantas Polri menyatakan apabila hasil penyelidikan mengarah ke tersangka lain seperti pengusaha, maka akan diterapkan pasal kelalaian. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai hasil olah TKP dan juga pemberangkatan jenazah korban laka bus maut di Subang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Rifki Nafis dan Reza Endang Sunaria langsung dari Subang, Jawa Barat. Saya mau ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, selamat siang. Rifki, apakah olah TKP saat ini sudah selesai atau masih berlangsung? Ya, selamat siang Valen dan juga pemirsa. Memang baru saja dilakukan olah TKP peninjauan awal yang dilakukan oleh Korlantas Polri bersama dengan Polda Jawa Barat dan juga Polres Subang, didampingi juga dengan pihak Jasara Harja di lokasi tempat kejadian terjadinya kecelakaan bus maut yang terguling dan dengan membawa rombongan dari SMK Lingga Kencana asal Depok. Dan saat ini kami sudah berada di lokasi kejadian TKP yang baru saja selesai dilaksanakan di pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi selesainya, di mana dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda seperti inilah kondisi terkini dari TKP kecelakaan yang melibatkan bus dengan rombongan SMK asal Depok ini, di mana kita juga masih bisa melihat adanya serpihan kaca puing-puing dari bis yang terjadi kecelakaan tersebut. Selain itu kami juga dapat melihat adanya bagian-bagian dari tubuh bis tersebut yang masih berada di lokasi kejadian meskipun sudah diberikan garis polisi dan juga sedikit pembatas untuk tidak merusak kondisi yang ada di TKP saat ini. Kami juga melihat adanya bagian-bagian lain seperti kursi bus dan juga tanah yang sudah mulai rusak dengan kondisi tiang juga yang bengkok akibat tertabrak oleh bus yang terguling. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima dari pernyataan Kakor Lantas Polri yang baru saja melakukan olah TKP peninjauan awal, memang kronologi sementara dikatakan bis berasal dari arah Lembang menuju ke arah Subang, di mana kejadian kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 18.45 setelah sebelumnya juga mendapatkan informasi bahwa bis ini sebetulnya sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan berhenti di salah satu rest area dan memastikan bahwa kondisi kendaraan ini layak jalan. Kemudian saat memulai perjalanan setelah melakukan pemberhentian, bus mengalami oleng ke arah kanan dan menabrak sebuah mobil sebelum akhirnya terguling di arah sana jalan, kemudian terguling dan menabrak sekitar 2 kendaraan sepeda motor dan akhirnya menabrak tiang listrik yang hingga akhirnya dalam kondisi rusak tersebut. Dan karena disampaikan juga oleh Kakor Lantas bahwa jalur ini merupakan black spot atau memang sering terjadi kecelakaan, melihat kondisinya yang memang memiliki turunan ataupun tanjakan dengan kondisi yang relatif curam, Kakor Lantas Polri juga menyampaikan akan ada FGD ataupun forum untuk menentukan seperti apa solusi dalam menentukan keamanan dan juga keselamatan bagi seluruh pengendara yang nantinya akan melintasi jalur ini. Yang kalau disaksikan oleh pemirsa saat ini seperti inilah kondisi jalan di daerah Sari Ater Subang yang memang kondisinya agak sedikit curam dan juga sempit dengan hanya tersedia satu lajur untuk masing-masing arah. Nantinya setelah dilakukan FGD akan diharapkan mendapatkan kesimpulan ataupun hasil apakah itu akan memperlebar jalan, apakah itu akan menambahkan lampu jalan, ataukah melakukan rekayasa lalu lintas demi memastikan keamanan dan juga keselamatan bagi pengendara yang nantinya
akan melintasi jalur ini. Dan memang tadi sudah disampaikan juga oleh Kakor Lantas, meskipun saat ini olah TKP sementara dihentikan karena masih dilakukan secara manual dan menunggu hadirnya peralatan yang lebih lengkap. Namun dalam olah TKP tersebut, Kakor Lantas Polri menyatakan pihaknya tidak menemukan adanya tanda dari bus yang melakukan pengereman pada saat terjadi kejadian, melainkan hanya menemukan tanda-tanda dari roda bis yang sedikit oleng dan akhirnya terguling. Dan memang kalau disampaikan juga tadi oleh Kakor Lantas, ini penyelidikan akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai ahli untuk nantinya memeriksa sejumlah saksi dan juga bagaimana kondisi kerusakan dari semua kendaraan yang terlibat, baik itu bis, kemudian juga ada kendaraan yang terlibat dan juga sepeda motor. Selain itu juga itu untuk menentukan ataupun memastikan kronologi pasti. Di saat sementara ini belum menemukan kronologis pastinya, karena seperti yang tadi disampaikan juga, sopir bus sendiri saat ini masih dalam kondisi yang belum dapat dimintai keterangan dan masih berada di RSUD, sehingga memang masih harus menunggu keterangan dari saksi yang berada di dalam bus itu sendiri, karena sejauh ini baru ada informasi yang didapatkan dari warga sekitar yang menjadi saksi mata. Namun karena warga sekitar merupakan saksi yang belum mengetahui secara pasti juga apa yang terjadi di dalam bis, karena ada tanda-tanda bahwa bis ini terjadi remblong, namun memang ini harus dipastikan lebih jauh sebelum nantinya ditentukan hasilnya seperti apa. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki, maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Perosa ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut ya. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari lokasi kejadian kecelakaan. Kembali ke Anda, Valen, di studio. Rifki, karena sekarang ini kan olah TKP-nya diundur, ditunda. Tapi bagaimana dengan lalu lintas di sana? Apakah ada pengalihan arus, rekayasa lalu lintas? Ya, Valen dan juga pemirsa, untuk sejauh ini dalam pantauan kami memang belum diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas ataupun skema one way yang biasanya dilakukan pada saat musim liburan. Namun pada saat olah TKP tadi memang ada sedikit pengalihan arus karena kondisi jalan ini digunakan ataupun ditinjau terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam, sehingga memang kendaraan dari arah Subang yang Anda lihat di layar kaca saat ini dialihkan sementara ke arah Sari Ater dan nanti keluar di sekitar Sari Ater Gunung Tangkuban Perahu. Dan untuk saat ini tidak ada kami pantau adanya kepadatan, adanya penumpukan kendaraan, karena memang saat ini kondisinya sudah cukup normal dengan tidak ada lagi kegiatan dari pihak kepolisian yang melakukan olah TKP. Dan berbeda dari kondisi sebelumnya, memang untuk saat ini kondisi arus lalu lintas relatif tidak terganggu dan dalam kondisi yang ramai lancar. Valen. Rifki, tadi juga disampaikan pihak kepolisian sudah memeriksa kurang lebih ada 10 orang ya, 10 orang saksi terkait dengan hal ini. Siapa saja saksi-saksi itu yang sudah diperiksa? Ya, Valen dan juga pemirsa, terkait dengan saksi memang dikonfirmasi oleh Kakor Lantas Polri sedang dilakukan pemeriksaan ataupun pengumpulan keterangan. Namun dari pihak kepolisian sendiri tidak menjelaskan secara rinci siapa saja saksi yang dimaksud. Namun memang berdasarkan informasi sementara yang kita himpun, beberapa diantaranya merupakan warga sekitar yang pada saat kejadian memang berada di lokasi. Yang mana mengatakan pada saat kejadian berlangsung itu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, di mana ada bus yang datang dari arah Lembang menuju ke arah Subang, kemudian terlihat seperti kehilangan kendali dengan oleng ke arah kanan, kemudian menabrak sebuah mobil, terguling, kemudian menabrak sepeda motor, dan akhirnya menabrak tiang yang akhirnya memberhentikan bis tersebut. Dan dari kejadian itu memang seperti yang sudah dilihat oleh pemirsa juga, bahwa kondisi di TKP saat ini terjadi ataupun terdapat berbagai serpihan dari tubuh bis itu sendiri, baik itu pecahan kaca maupun juga dari bangku penumpang
yang berada di lokasi TKP. Namun untuk terkait dengan pemeriksaan saksi ini sendiri, pihak kepolisian masih mengatakan akan melakukan percepatan dalam prosesnya dengan melibatkan ahli-ahli, meskipun kami belum mendapatkan informasi secara pasti kapan pastinya pemeriksaan saksi ini akan selesai dan mengeluarkan hasil. Valen. Rifki Nafis, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari lokasi olah TKP laka bus di Subang. Saya akan beralih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.